Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogi olahraga, Profesor Dr. Gusril MPD dan Dr. Damra MPD. Perkenalkan, nama saya Utari Lesmana, NPM 211999079. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis penerapan olahraga secara pedagogi. Di sini ada 4 item yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu permasalahan, lanjut ke pembahasan, alternatif pemecahan masalah, dan disimpulkan dan saran. Ya. Langsung yang pertama, permasalahan. Dari materi yang telah saya dapat mengenai analisis penerapan olahraga secara pedagogi, maka ada permasalahan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu guru belum memahami mengenai sistem pembelajaran daring melalui Classroom, Zoom, Google Drive, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurang kreatifnya guru dalam melakukan pembelajaran secara daring sehingga pembelajaran terasa monoton dan membuat anak cepat jenuh atau bosan mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, tidak terlaksanakannya dengan baik tugas praktek PJOK yang dikerjakan dengan anak didik selama daring. Yang keempat, kurangnya motivasi anak didik mengikuti pembelajaran PJOK selama daring. Yang terakhir, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet dan kuota internet murid yang minimalis. Lanjut ke pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas, ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu pengertian analisis, yang kedua penerapan pedagogi dalam olahraga, yang ketiga analisis penerapan olahraga secara pedagogi. Oke, yang pertama yaitu pengertian analisis. Sebelum saya simpulkan apa itu pengertian analisis, jadi ada menurut pendapat ahli, menurut Komarudin, tahun 2001 halaman 53, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harapan dalam Azwar 2019, pengertian analisis adalah memecahkan ya atau menguraikan seluruh unit menjadi unit terkecil. Jadi menurut pendapat ahli yang sudah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan pengertian analisis ini adalah merupakan suatu kegiatan ya, kegiatan berpikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil. Maksudnya itu dia menjabarkan ya atau sehingga apa yang kita jelaskan atau apa yang kita paparkan itu akan tersampaikan dengan secara rinci. Itu analisis ya. Terus lanjut ke penerapan pedagogi dalam olahraga. Menurut Hajar Danardono tahun 2015 halaman 38, pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegritaskan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Wawan Suherman menyatakan 2004 bahwa pedagogi olahraga atau sport pedagogi di satu sisi sebagai pedagogi terapan dan sisi lain sebagai bidang teori ilmu keolahragaan. Jadi menurut pendapat ahli dia yang sudah saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan penerapan pedagogi dalam olahraga ini adalah penerapan pengetahuan tentang pengajaran pembelajaran gerak manusia yang menjadi dasar untuk pengajaran yang efektif dalam kurikulum Penjasorkes di sekolah. Yang ketiga yaitu analisis penerapan olahraga secara pedagogi ya. Menurut saya sendiri ini, analisis penerapan olahraga secara pedagogi adalah menguraikan atau menganalisis bagaimana cara tenaga pendidik menerapkan proses belajar mengajar dengan cara yang pedagogi. Dengan cara yang pedagogi yang dimaksud adalah
Guru mampu mengkondisikan proses pembelajaran dengan baik, baik itu pembelajaran indoor, outdoor, ya. Selain itu, tenaga pendidik harus menguasai materi pembelajaran olahraga yang akan diajarkan. Tenaga pendidik yang mengajar harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelum akan melaksanakan proses pembelajaran, ya. Dilihat lanjut lagi ya. Dilihat di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak sekali ya kendala dan permasalahan yang dihadapi seorang pendidik, terutama guru PJOK. Guru harus memahami sistem proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, antara lain pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom, Classroom, Google Drive, WhatsApp, dan lain-lain. Melalui media pembelajaran daring tersebut, ya, dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan langsung bisa memantau peserta didik yang berada di rumah. Selama proses pembelajaran daring tersebut, guru dituntut bisa mengaplikasikan sistem pembelajaran daring tersebut. Di antaranya, guru bisa membuat link Zoom, ya, membuat kelas di Classroom, membuat soal di Google Drive, dan lain-lain. Lain halnya dengan tugas praktek, ya. Tugas praktek, kalau tugas yang berbentuk soal latihan, ya, bisa langsung guru yang membuat soalnya di Classroom atau dibuat di Google Drive lalu dikirim ke Classroom dan lain-lain, ya. Jika tugas praktek tersebut tidak bisa dilakukan secara tatap muka, ya, karena proses pembelajarannya daring, otomatis nggak bisa dilakukan secara tatap muka. Melainkan guru dituntut sekreatif, ya, sekreatif mungkin memberi tugas ke anak dalam bentuk video, ya. Kalau praktek itu biasanya dalam bentuk video, anak akan mempraktekkan beberapa, ya, gerakan variasi atau gerakan dalam olahraga tersebut. Tugas praktek olahraga yang baik, ya, yang baik dilakukan selama daring ini, yaitu senam, kebugaran, silat, dan lain-lain. Jika materi olahraga yang menggunakan alat seperti permainan bola besar, bola kecil, takutnya akan terjadi penularan, ya, penularan COVID-19 melewati benda tersebut. Jadi jika pembelajaran itu tatap muka, maka disarankan untuk materi tentang permainan bola besar, bola kecil itu prakteknya ditiadakan dulu, ya, atau peserta didik diberi tugas di rumah, ya, membuat videonya. Jika itu daring, maka sama saja, ya, berarti tugas prakteknya itu Ananda harus membuat video tentang bagaimana cara gerak, ya, gerak spesifik seperti permainan bola voli, gerak spesifiknya apa, dan lain sebagainya, ya. Itu dibuat dalam bentuk video jika pembelajaran itu daring. Sebenarnya jika pembelajaran daring ini yang pembelajaran praktek itu tidak akan tersampaikan dengan bagus, ya, kepada peserta didik, karena guru tidak langsung bisa memantau peserta didik. Di sini mungkin banyak, ya, kendalanya. Mungkin anak didik tersebut tidak terlalu paham nanti bagaimana cara membuat video itu, ya, atau mempraktekkan. Disinilah guru harus bisa menjelaskan atau mempraktekkan gimana, ya, walaupun lewat daring mungkin bisa digunakan dengan video pembelajaran, ya, video pembelajaran yang akan nantinya mempermudah peserta didik untuk membuat tugas-tugasnya. Menurut saya sendiri, ya, pembelajaran yang dilakukan secara daring khususnya mata pelajaran PJOK kurang efektif, ya, karena materi yang kita ajarkan melalui daring maksudnya itu sudah daring, beda rasanya, ya, ketika kita menyampaikan materi langsung tatap muka, ya. Karena kebanyakan peserta didik yang belajar lewat daring kurang serius dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK. Jika tatap muka, kita langsung bisa mengkondisikan anak dan bisa langsung dipraktekkan. Rasanya kalau pembelajaran secara daring itu tidak akan sepenuhnya dapat dimengerti oleh peserta didik, khususnya mapel PJOK yang kebanyakan dilakukan di lapangan dan praktek, ya.
Agar proses pembelajaran tersebut tidak monoton dan membosankan, tenaga pendidik membuat video ya yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, video pembelajaran olahraga yang akan lebih mudah dipahami peserta didik dalam membuat tugas-tugasnya nanti. Dalam proses pembelajaran ini, guru harus mampu memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terhadap siswa ya. Yang pertama yaitu tingkat motivasi belajar, tingkat kebutuhan belajar, minat dan sifat pribadi. Keempat faktor tersebut saling mendukung ya satu sama lain dan timbul pada diri siswa sehingga terciptanya semangat belajar untuk melakukan sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhannya. Jadi di sini guru dituntut supaya bisa ya memotivasi peserta didiknya dalam proses pembelajaran tersebut agar kenapa? Ketika peserta didik itu sudah termotivasi, otomatis dia akan semangat mengikuti proses pembelajaran dan dia akan memahami ya, nantinya akan mudah memahami apa yang telah dijelaskan gurunya, baik itu melalui Zoom ya, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan masalah yang telah saya paparkan tadi, di sini ada alternatif pemecahan masalahnya. Dari permasalahan pertama tadi ya, permasalahan tadi mengenai proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, guru harus memahami bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran seperti Zoom, WhatsApp, baik Google Drive dan lain sebagainya. Jadi alternatifnya yaitu sekolah harus ya membuat pelatihan mengenai bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran daring yang telah dijelaskan di atas ya. Agar guru dapat memahami ya bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran daring dengan baik. Oke, yang kedua, dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran PJOK, supaya pembelajaran tersebut tidak monoton dan membosankan, guru membuat video pembelajaran olahraga sekreatif mungkin agar materi yang disampaikan guru melalui video pembelajaran tersebut dapat dipahami peserta didik. Selain membuat video pembelajaran, guru juga dapat memaparkan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Yang ketiga, dalam proses ya pembelajaran PJOK, guru harus menguasai ya materi yang disampaikan dan bisa mempraktekkan materi tersebut ke peserta didik agar peserta didik paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Guru harus memancing peserta didik untuk bertanya dan tujuan supaya peserta didik aktif ya. Maksudnya di sini mempraktekkan itu maksudnya itu membuat video pembelajaran ya, membuat video pembelajaran tentang apa materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Tujuannya supaya anak itu bisa melihat secara langsung ya, melihat secara langsung melalui video tersebut dan nantinya akan mempermudah peserta didik itu untuk mempraktekkan atau membuat tugas video prakteknya di rumah. Yang keempat, pembelajaran selama daring ini guru diwajibkan untuk selalu mengingatkan peserta didik untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya. Guru juga ini selain mengikuti protokol kesehatan ini, guru juga harus memberi motivasi ya ke peserta didik supaya peserta didik tidak bermalas-malasan untuk belajar dan guru harus selalu berkomunikasi ke wali murid karena di pembelajaran daring ini orang tualah yang mempunyai waktu lebih untuk mengasihi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau ya, yang sulit terjangkau internet dan kota yang membutuhkan kota yang lebih lah kalau untuk melalui pembelajaran daring ini. Jadi solusinya seperti apa ya? Solusinya itu lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaring internet. Sementara pindah lokasi dulu. Kita cari lokasi internet yang memungkinkan bisa kita lakukan proses pembelajaran tersebut. Terus apabila minimalis kuota internet diatasi, ya bisa bergabung dengan teman-teman ya, teman-teman yang punya wifi di rumah ya, yang peserta didik yang misalkan jaringannya jelek itu bisa ke rumah temannya yang mempunyai wifi yang jaringannya kuat. Maksimal harus 3 peserta didik, kan nggak boleh banyak-banyak karena kita harus tetap
mengutamakan protokol kesehatan. Oke, itu alternatif pemecahan masalah ya, yang ini solusinya yang sudah saya jelaskan. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Dalam pembelajaran daring, guru diwajibkan menguasai materi pembelajaran karena metode pembelajaran daring dengan luring sangat berbeda. Dan guru juga terus mengawasi peserta didik ya, karena di masa pandemi ini kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Selama proses pembelajaran daring, guru dituntut sekreatif mungkin membuat bahan pembelajaran yang menarik, yang nantinya tidak akan membuat peserta didik cepat bosan dan jenuh ya, mengikuti proses pembelajaran. Guru juga harus memotivasi siswa supaya siswa semangat mengikuti pembelajaran. Adapun saran ya, saran yang saya dapat saya simpulkan, saran mengenai materi yang saya jelaskan ini, selama pembelajaran dari ini sekolah harus memantau ya kinerja guru seperti perkembangan pembelajaran daring, membuat pelatihan, media pembelajaran daring, pelatihan membuat RPP, pembelajaran daring, dan pihak sekolah juga memberi kuota gratis ke guru ya. Karena pembelajaran daring ini selalu memakai internet yang lumayan bisa menghabiskan banyak kuota ya. Ini saran dari saya. Oke, baik, sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.